Nah, kayaknya sengaja nih ya kelompok 5 ini ya, sengaja memberikan contoh mana yang benar, mana yang kurang benar gitu ya. Oke. Untuk grafiknya sama ya, koreksinya seperti yang tadi. Nah, untuk interpretasinya sudah jauh lebih bagus daripada yang pertama tadi, ya. Beda banget kan? Ya, kalau kalian baca aja udah kelihatan kan yang pertama tadi penuh dengan tulisan gitu ya. Kalau ini kan sudah lebih singkat tapi informatif dan tidak mengurangi informasinya gitu ya. Tapi kalau yang pertama tadi banyak sekali kalimat-kalimat informasi tapi justru tidak menambah poin, artinya tidak menambah informasi gitu. Tapi di sini hanya sedikit perlu tambahan, jangan tiba-tiba tanda tangan dokter memiliki sedikit kelengkapan lebih tinggi. Maksudnya ini kan apa ini? Tanda tangan dokter kelengkapan daripada, oh maksudnya daripada hendak. Oke, mungkin ditambahkan. Tetap grafik 5 misalnya. Grafik 5 di atas menunjukkan hasil analisis kuantitatif komponen autentifikasi. Diketahui bahwa skor kelengkapan ya, biru kelengkapan. Skor kelengkapan untuk tanda tangan dokter memiliki angka, jangan sedikit kelengkapan lebih tinggi ya, memiliki angka lebih tinggi. Oh, bisa langsung diedit nggak? Kenapa nggak dari tadi? Wes, aku gak bisa ngulangi lo. Ya, apa wes? Apa mau lupa? Wes, grafik 5 grafik 5 di atas menunjukkan hasil analisis kuantitatif rekam medis. Komponen autentifikasi diketahui bahwa tanda tangan dokter, item tanda tangan dokter memiliki skor kelengkapan lebih tinggi. Sedikitnya dihapus saja. 5% kalau di kelengkapan itu cukup berarti ya. Skor kelengkapan lebih tinggi 5% dibandingkan dengan nama dokter yaitu 45%. Oke. Namun presentasi ini masih jauh dari standar kelengkapan yang diharapkan. Tambahin namun. Oke, udah itu aja tambahannya. Ya, next. Oke ya, terus Alhamdulillah. Sebesar 70% dan CPPT memiliki presentasi terendah yaitu sebesar 5%. Dan ketidaklengkapan tertinggi ada pada CPPT sebesar 90%. Komponen laporan penting ini masih belum memenuhi standar yaitu standarnya 100% kelengkapan. Sedangkan pada data kelengkapan komponennya masih mencapai 35%. Rendahnya presentasi komponen ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran petugas untuk mengisi dokumen rekam medis, kurangnya pelatihan terkait sistematis pengisian dokumen rekam medis, sehingga pencatatan tidak berjalan secara efisien dan diperlukan pengawasan yang lebih ketat terkait pengisian dokumen rekam medis. Oke, thank you, Iwit. Nah, kelompok 5 ini gaya menulisnya cukup variatif ya. Cukup variatif. Ini beda. Eh dari dari yang komponen 1, 2, 3 ini beda. Gaya menulisnya itu beda ya. Yang ketiga ini mereka berusaha tidak mengulang, tapi kenyataannya masih ada sedikit yang diulang. Artinya ada yang kurang efisien sedikit yang harus kita hapus. Contohnya gini, gimana tidak efisiennya? Kalau itu sudah ditulis, kelengkapan tertinggi 70%, tapi di bawahnya otomatis kalau kelengkapan tertingginya 70%, otomatis ketidaklengkapan dia paling rendah dong, 30%. Ya kan? Nah, itu ini kan hanya kekurangannya ya. Oke, jadi mungkin sebaiknya paragraf 1 dihapus saja. Yang paling utama poinnya ada di paragraf 2.
Oke, yang paragraf 1 langsung dihapus saja daripada lupa nanti. Kemudian tinggal langsung nanti dari grafik tersebutnya diganti seperti tadi. Grafik berapa gitu ya. Misalnya grafik 5 menunjukkan bahwa, langsung kita aja boleh. Ya, grafik 5 menunjukkan bahwa pada komponen laporan penting masih belum memenuhi standar 100%. Berapa sih laporan penting? Sorry, semuanya belum 100%. Sedangkan pada data tersebut, kelengkapan komponen laporan penting hanya mencapai 35%. 35% ini apa? Rata-rata? Atau gimana? Apa ini? Rata-rata kah? Apa ini, Dik? Izin menjawab, iya Ibu, itu Oke, rata-rata dari oke. kelengkapannya. Siap, berarti ditambahkan ya. Sedangkan pada data tersebut, rata-rata kelengkapan ya komponen laporan penting hanya 35%. Oke, gitu ya. Ya, jadi udah ada 3 penulisan yang agak berbeda antara setiap komponen. Oke, next, terakhir. Baik, Oke, lanjut. selanjutnya adalah komponen catatan. Dari tabel berikut bisa dilihat bahwa presentasi kelengkapan lebih rendah daripada ketidaklengkapan. Berikut adalah interpretasi dari komponen catatan. Dapat dilihat dari grafik tersebut, tip X memiliki kelengkapan tertinggi sebesar 80% yang menunjukkan bahwa koreksi dengan metode tip X jarang dilakukan. Namun pada item bagian kosong, tingkat ketidaklengkapan sangat tinggi, yaitu 95% menunjukkan banyak bagian yang dibiarkan kosong tanpa keterangan. Persentase kelengkapan ini hanya mencapai 45% rata-ratanya dan belum sesuai dengan standar minimal yaitu 100%. Diharapkan untuk memastikan seluruh informasi yang diperlukan dalam rekam medis terisi lengkap. Ketidaklengkapan pada bagian kosong ini mengidentifikasikan bahwa terdapat informasi penting yang mungkin tidak tercatat. Hal ini dapat mempengaruhi keakuratan dan keutuhan data medis pasien. Untuk memperbaiki kondisi ini diperlukan upaya lebih dalam mengawasi pengisian rekam medis sehingga kualitas dokumentasi dapat lebih terjamin. Oke, ya, thank you, Siti Nur Hasanah. Oke ya, jadi sama ya untuk grafik anunya sama, tinggal nanti yang tip X itu mungkin diawali seperti tadi ya, grafik berapa gitu yang menunjukkan. Dan ini mungkin untuk semuanya ya. Kalau tip X jangan hanya dibiarkan tip X gitu aja, tapi apa penggunaan tip X ya. Jadi apa maksudnya tip X itu? Beli tip X toh, atau pinjam tip X ya kan? Jadi penggunaan tip X ya. Tuh, memiliki kelengkapan tertinggi sebesar menunjukkan bahwa koreksi dengan menggunakan tip X jarang dilakukan. Oke, betul. Ya. Namun pada item bagian kosong, tingkat ketidaklengkapannya sangat tinggi, yaitu 90% menunjukkan banyak bagian yang dibiarkan kosong tanpa keterangan. Ya, oke. Persentase kelengkapan, oke. Nah, ini yang sedikit saya koreksi adalah yang bawah. Untuk memperbaiki kondisi ini diperlukan upaya lebih dalam menghafal. Ini kan ada dua ambigu ya. Upaya lebih dalam atau upaya, kata tadi kan bingung ya bacanya ya. Jadi ya, upaya lebih dalam mengawasi. Nah, kan ada dua makna. Jadi penggunaan tanda baca ini sangat berpengaruh. Sehingga lebih baik mungkin untuk memperbaiki kondisi ini, komanya dipindah. Untuk memperbaiki kondisi ini diperlukan upaya lebih dalam koma dalam mengawasi pengisian rekam medis sehingga kualitas dokumentasi dapat lebih terjamin. Ya, oke. Ya, thank you. Udah habis kan untuk kelompok 5 ini? Terakhir ya komponen catatan. Ya, thank you. Kesimpulannya masih ada, Ibu. Oke ya, kesimpulan masih ada. Baik, untuk kesimpulannya, dari hasil analisis kuantitatif terhadap rekam medis mengungkapkan bahwa tingkat kelengkapan dan ketidaklengkapan seluruh komponen termasuk identifikasi, autentifikasi, laporan penting, dan catatan masih jauh di bawah standar kelengkapan ideal yang ditetapkan, yaitu 100%. Khususnya tingginya presentase ketidaklengkapan yang ditemukan, terutama pada informasi dasar seperti identifikasi pasien, autentifikasi, dan catatan perkembangan pasien ini sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak
mendesak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur dokumentasi yang telah ditetapkan. Upaya untuk memperbaiki kualitas rekam medis perlu difokuskan pada aspek kepatuhan dan keakuratan pengisian informasi. Penting bagi semua pihak yang terkait, terutama tenaga medis dan administrasi rumah sakit, untuk memahami dan menerapkan yang disusun, standar dokumen yang telah disusun. Dengan langkah-langkah perbaikan seperti pelatihan, pengawasan ketat, dan penerapan standar operasional yang lebih jelas, diharapkan kualitas rekam medis dapat meningkat sehingga mendukung keselamatan dan efektivitas perawatan pasien. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Oke, terima kasih kelompok 5, Annabella dan kawan-kawan. Ya, diperbaiki dulu, nanti segera diupload ya. Ya, thank you. Ya, sama-sama. The last, kelompok 6, silahkan. Udah bisa selesai jam 3 gitu ya. Izin share screen, Ibu. Ya, silahkan, Mareta. Apakah sudah terlihat? Belum, masih hitam. Di stop dulu aja deh, di stop, kemudian diulang lagi. Maaf Ibu, kalau saya bantu share screen gimana Nggih? Kenapa? Kalau saya bantu share screen gimana Nggih? Boleh, silahkan, silahkan. Diatur siapa aja. Ini di stop dulu. Si Mareta stop dulu ya. Mareta bisa di stop dulu, Dek. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sali selaku dosen mata kuliah manajemen mutu rekam medis, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Henida Rupna Alida, Adinda Dusta Berliansyadi, Muhammad Rizky Ardiansyah,
Muhammad Bagas Ardiansyah, dan juga Mareta Dia Maharani akan mempresentasikan hasil analisis kuantitatif rekam medis. Ini adalah tabel dari komponen identifikasi. Selanjutnya ini adalah grafik hasil komponen identifikasi dari kelompok 6. Interpretasinya, berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa hasil analisis kuantitatif rekam medis terhadap komponen identifikasi menunjukkan rata-rata sebesar 38%. Kelengkapan tertinggi berada pada komponen tanggal lahir dan jenis kelamin, dengan nilai yang sama yaitu 45%. Sedangkan untuk yang terendah ada pada komponen nomor rekam medis, sebesar 30%. Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa kelengkapan dari beberapa komponen masih sangat kurang terutama pada bagian nomor rekam medis yang merupakan identitas penting. Akan tetapi nilai presentasi kelengkapannya masih kecil dibandingkan dengan komponen yang lain. Sehingga dapat dilakukan peningkatan pada penulisan nomor rekam medis dengan cara meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan petugas dalam melakukan pengisian dokumen rekam medis, terutama item nomor rekam medis. Oke, ya. Saya anu dulu ya. Nah, ini akhirnya muncul yang pie chart. Coba turunkan lagi, Dek. Oh ya, ya, ya. Ya, oke. Oh, ada dua. Stop, stop, stop. Bisa nggak ditampilkan yang grafik sama pie chart dalam? Nah, naik dikit. Oke, sip, stop. Nah, ini kenapa ada... Nah, ini dia. Wah, saya suka sekali. Di kelompok ini variatif banget ya pola pengerjaannya, sehingga kita tahu mana yang kurang tepat, mana yang tepat, ataupun eh, mana alternatif-alternatif gitu ya. Di sini kelompok 6 terakhir berusaha menyajikan. Nah, ini tadi yang saya tanya, kenapa banyak banget warnanya ya? Ternyata di sini ada kelengkapan secara N, secara prosentase gitu ya. Mungkin sebaiknya salah satu aja deh yang dipilih ya. Mau pakai yang N atau mau pakai yang prosen. Seperti tadi pada saat saya menjelaskan di kelompok 1. Oke, ya. Jadi mau pakai N atau mau pakai yang prosen, silahkan salah satu. Tapi jangan dicampur seperti ini. Ya, ini nanti malah menimbulkan makna ganda, gitu, ya. Oke. Ah, kemudian yang pie chart-nya coba pie chart-nya belum kelewat. Pie chart ini prosen ya? Ya, oke, boleh. Kalau pun pakai pie chart, nah, boleh pie chart aja prosentase boleh. Yang grafiknya tadi diperbaiki. Oke, interpretasinya. Ya, berdasarkan di atas menunjukkan bahwa hasil analisis kuantitatif menunjukkan rata-rata. Oke. Ya. Sik. Yang dari gambar dari diagram di atas itu diganti. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelengkapan Oke, ya. Oke. Untuk selanjutnya, komponen laporan penting dijelaskan oleh Henida Rukna. Izin masuk. Selanjutnya, komponen laporan penting berdasarkan grafik di atas yang menguraikan kelengkapan komponen analisis kuantitatif rekam medis terhadap komponen laporan penting menunjukkan kelengkapan pada bagian kajian awal sangat tinggi mencapai nilai sebesar 80%. Selanjutnya, pada komponen CPPT memiliki kelengkapan yang sempurna mencapai 100%. Pada kelengkapan pada bagian diagnosis dan tindakan menunjukkan nilai sama yang cukup tinggi berada di angka 75%. Menandakan tingkat kelengkapan yang bagus, sedangkan ringkasan ulang memiliki nilai persentase sebesar 85%, cukup baik meskipun tidak tinggi seperti komponen yang lainnya.
Dari komponen ringkasan pulang ini menunjukkan bahwa bagian ringkasan pulang memiliki kelengkapan yang lebih rendah dibandingkan komponen lain. Dapat disimpulkan bahwa komponen CPPT merupakan nilai persentase yang paling tinggi, sedangkan komponen merupakan nilai persentase yang paling rendah. Untuk komponen kajian awal, lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan komponen diagnosis dan tindakan. Akan tetapi, komponen diagnosis dan tindakan persentasenya lebih tinggi dari ringkasan pulang. Ya, interpretasinya sudah berkembang ya, sudah lebih berkembang. Kemudian, cuman ini agak sedikit mengulang ya, agak sedikit mengulang. Ya, oke, boleh. Mengulangnya tidak letterlock ya di sini ya. Terakhir, yang ketiga, autentifikasi. Tabelnya. Yang grafiknya tadi gimana? Sama ya komentarnya ya. Coba grafiknya sama. Oh, ini cat dua-duanya. Izin menjawab sama Ibu. Oke, sudah diperbaiki yang ya 4 itu beda ya. Tadi diganti ya, sama ya, pilih N atau prosentasenya. Izin menjawab nggih. Ya, oke. Terus yang ketiga. Nah, oh ini ya, sama ya. Grafiknya diperbaiki juga. Oke, interpretasinya. Izin masuk. Ya, Berdasarkan hasil tabel analisis di atas, meliputi komponen nama dokter dan tanda tangan dokter. Rata-rata kelengkapan mencapai 55%. Dengan nama dokter memiliki persentase 40%, hasil ini menunjukkan bahwa komponen nama dokter memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan kelengkapan komponen tanda tangan dokter yang hanya menunjukkan persentase sebesar 70%. oke, sebentar, stop. Ini 55% ini rata-rata kelengkapan. Oke, boleh. Boleh, teman-teman. Meliputi komponen nama dokter dan tanda tangan di atas hasil analisis ya berdasarkan hasil sorry bukan situ, berdasarkan apa dia memberikan tabel atau grafiknya berdasarkan grafik di atas menunjukkan hasil analisis untuk komponen nama dokter dan tanda tangan. Meliputinya dihapus. Oke. Rata-rata kelengkapan mencapai 55%. Nama dokter ini 45% ini 40% ini apa? Ketidaklengkapan apa kelengkapannya? Yang 40%. Kelengkapan ya? Kelengkapan. Oke, kembalian Kelengkapan tadi itu. yang paragraf tadi ya. Oke. Rata-rata kelengkapan mencapai 55% dengan tertinggi ya nih, tertinggi nama dokter ya untuk ketidaklengkapannya ya. Coba. Ketidaklengkapannya tertinggi apa? Ketidaklengkapan tertinggi. Oh iya nama dokter betul, 60% ya. Oke, berarti loh kok itu 40% apa, Dek? Untuk yang tertinggi itu nama tanda tangan dokter Ibu, maaf. Salah ketik mungkin. Oke, coba. Itu kamu mau menceritakan kelengkapan atau ketidaklengkapan? Atau gini aja deh. Ya, rata-rata kelengkapan mencapai 55% dengan item skor kelengkapan tertinggi ya. Skor kelengkapan salah. Dengan skor kelengkapan tertinggi terdapat pada item apa? Skor kelengkapan tertinggi terdapat pada item apa? Nanti dicek lagi datanya dalam kurung berapa persen. Kelengkapan ya, skor kelengkapan tertinggi terdapat pada item apa? Nanti dicek nama dokter atau tanda tangan. Terdapat pada item
Oke, dalam kurung berapa persen ya? Oke, ya. Oke, catatan. Izin untuk melanjutkan komponen Ya, catatan. silakan. Interpretasi komponen catatan. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa hasil analisis kuantitatif rekam medis terhadap komponen catatan menunjukkan pada komponen coretan terdapat 43% presentasi yang lengkap. Artinya 40% dari dokumen rekam medis tidak memiliki coretan yang tidak diparaf oleh MIK. Sebaliknya, komponen tim X memiliki tingkat kelengkapan yang lebih tinggi, persentase 85%. Tercatat sebagai lengkap, sedangkan pada bagian kosong memiliki persentase yang sangat kecil, hanya 5%. Secara keseluruhan, komponen tim X menunjukkan tingkat kelengkapan yang lebih baik dibandingkan dengan coretan dan bagian kosong masih memerlukan pengisian. Oke, ini ada yang agak ambigu lagi ya. Oh, sudah diganti. Sik. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa hasil analisis kelengkapan terhadap catatan menunjukkan pada item coretan, bukan komponen, item coretan terdapat 43 persentase yang lengkap. Ya, artinya 43% dari dokumen rekam medis tidak memiliki coretan yang tidak diparaf oleh PMIK. Atau gini, artinya 43% dari dokumen rekam medis tidak memiliki coretan. Dah gitu aja. Tidak memiliki coretan sesuai, tidak memiliki coretan, dah gitu aja nggak apa-apa. Oke, sebaliknya komponen penggunaan tim X memiliki tingkat kelengkapan yang lebih tinggi dengan persentase 85% tercatat sebagai lengkap. Sedangkan pada bagian kosong memiliki persentase yang sangat kecil, yaitu hanya 5%. Secara keseluruhan, penggunaan komponen penggunaan tim menunjukkan tingkat kelengkapan lebih baik dibandingkan coretan dan bagian kosong yang masih memerlukan pengisian. Oke, boleh. Ya. Oke, next. Sudah? Sudah, Ibu. Sekian dari kelompok Oke. 6. Thank Apabila ada kurang you. lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke, sudah mendengarkan semua ya tadi bagaimana dan terima kasih untuk 6 kelompok ini sudah menunjukkan hasil yang variatif ya. Jadi kita punya banyak alternatif bagaimana cara menulis kalimat interpretasi dari suatu hasil analisis rekam medis kuantitatif. Jadi ada banyak variatifnya gitu ya. Kemarin pada saat teori saya menjelaskan mungkin hanya 2 contoh gitu ya cara menulisnya. Tapi ini ternyata bisa muncul banyak. Terima kasih yang sudah memberikan banyak contoh. Jadi bisa sering belajar. Kalau mau, jadi nanti ini diperbaiki dulu sesuai masukan-masukan tadi, kemudian baru diupload. Kalau kalian mau tahu satu sama lain, silahkan nanti bagaimana caranya di-share di kelas, biar punya arsipnya, punya redaksinya. Oh, cara nulisnya begini. Oh, cara nulisnya begini. Tadi cukup banyak variatif, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ya, menunjukkan beberapa contoh penulisan interpretasi agar tidak monoton, termasuk cara membuat grafiknya tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Izin bertanya, Ibu. Mm-mm. Tadi kan ada beberapa kelompok yang memakai PPT dalam presentasinya. Apakah Gimana? tadi kan ada beberapa kelompok yang presentasi dengan PPT. Apakah nanti untuk pengumpulannya dalam bentuk PPT atau diubah ke laporan di Pengumpulannya Word? output praktek tetap 3L. Output prakteknya kan tetap 3L toh. Logbooknya kan kemarin sudah saya contohkan menulisnya itu. Kemudian lembar kerjanya kan yang lembar kerjanya itu kan ya ini kan yang kalian buat itu kan. Lembar kerjanya yang kemarin saya Excel kemudian ditambahi Word apa ditambahi itu kan. Tambahi grafik-grafik sama interpretasinya. Terserah ada yang mau di-copy di itu kan jadi satu. Jadi terus selama laporannya ya. Kalau lembar kerjanya yang ada di bentuk PPT itu oke nggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi ada yang beri Word kan boleh. Pokoknya ada lembar kerjanya itu. Yang dikumpulkan pokoknya sesuai 3L yang saya instruksikan di modulnya itu ya.
Seperti itu. Gitu ya. Oke, diperbaiki dulu ya. Saya rasa setiap kelompok tadi ada perbaikan catatannya sedikit-sedikit. Dan nanti tinggal tidak perlu saya kembalikan lagi ke kalian. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Kita tetap absennya ada praktikumnya karena melanjutkan yang TM kemarin. Jadi silahkan absen. Terakhir nanti absennya saya tunggu jam 5. Jangan sore-sore. Ya. Oke, nanti yang nggak masuk nanti tolong disampaikan yang sakit tadi ya. Di list aja. Diminta surat keterangan tidak masuknya. Surat keterangan sakitnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup? Ya. Terima kasih untuk kelas ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah menyajikan dengan baik ya. Saya apresiasi usaha kalian meskipun beberapa model penulisan, tapi ini sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi menambah satu sama lain, melengkapi satu sama lain, dan terlihat gaya pengerjaannya masing-masing kelompok muncul di sini ya. Oke, dipertahankan kekompakan ini, dipertahankan juga untuk berpikir kritisnya, dia perlu ditingkatkan lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama kita live bareng ya.